Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini bakalan beda banget dari video-video aku yang sebelumnya, karena kali ini aku bakalan bikin satu konten tentang pillow talk. Apa itu pillow talk? Jadi pillow talk itu, aku bakalan nyeritain tentang pengalaman hidup aku, entah itu percintaan, pertemanan, atau apapun itu bakalan aku ceritain di sini ke kalian. Jadi semoga kalian terhibur dan dengerin ceritaku sampai akhir. Sebelum aku mulai ceritanya, aku pengen ngasih tahu kalian, karena untuk menghindari kesalahpahaman, aku pengen kalian dengerin cerita aku tuh sampai akhir, jadi nggak ada cerita-cerita yang beda gitu. Jadi biar kalian tahu ceritanya itu sebenarnya kayak gimana sih gitu. Nah, langsung aja ke cerita aku yang pertama. Aku pengen ceritain dari aku lulus TK. Aku lulus TK itu umur aku 6 tahun, tahun 2008. Nah, pas aku lulus TK itu aku benar-benar belum bisa baca, tapi aku bisa nulis, cuman aku nggak bisa baca gitu, karena di TK aku tuh emang adanya tuh main terus gitu, nggak belajarnya tuh jarang, belajar di sekolahnya tuh jarang, jadi belajarnya tuh selalu di luar gitu, tapi malah jadi main gitu kan. Kalau misalnya anak-anak mah kalau belajar di luar tuh malah bukan belajar namanya, malah jadi main karena rekreasi gitu. Nah, pas aku lulus TK aku tuh belum bisa baca, dan akhirnya aku bisa baca itu kelas 1, diajarin sama mami. Itu juga kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 tuh, kelas sampai kelas 6 tuh emang aku tuh bener-bener have fun aja gitu sama teman-teman, gak pernah punya masalah, gak pernah punya masalah atau beban apapun. Jadi bener-bener ngerasain anak-anak itu, bener-bener ngerasain anak-anak gitu. Jadi bener-bener happy banget. Dan kalau misalnya aku disuruh milih antara SD, SMP, SMA, aku mending balik ke SD. Kenapa? Karena di situ hidup aku bener-bener kayak lebih bahagia, natural banget gitu, bahagianya itu pure banget. Gak ada kata kayak aku sedih atau misalnya aku ada masalah sama temen, gak pernah gitu. Karena bener-bener aku tuh bahagianya tuh emang pas SD gitu, bener-bener kayak teman-teman aku semuanya, hidup aku juga bener-bener enak banget waktu SD. Pernah ngerasain itu namanya putus cinta atau apapun, jadi bener-bener enak banget ngejalaninnya tuh. Pas aku lulus SD itu, pas perpisahan, aku bener-bener nangis banget karena ngerasain kehilangan teman yang udah aku anggap saudara, karena emang setiap hari gitu ketemu sama mereka, udah lama juga ketemu sama mereka kan, bertahun-tahun sama mereka. Aku benar-benar nangis gitu, ngerasa kehilangan teman-teman. Dan akhirnya waktu lulus aku daftar ke SMPN 10 Bandung sama SMPN 20 Bandung, karena waktu itu emang angkatan aku tuh selalu jadi kelinci percobaan gitu. Jadi waktu itu lagi sistem wilayah ya, lagi percobaan sistem wilayah. Jadi aku daftarnya ke SMP 10 sama ke SMP 20. Terus aku daftar udah tuh kan ke SMP 10 sama ke SMP 20, aku udah daftar. Aku tuh langsung ngecek PPDB sama mami, ngecek setiap hari, dan tiba-tiba nama aku tuh turun, hilang, nggak ada. Langsung mami fix, kata mami udah fix masuk aja ke swasta. Besoknya mami langsung daftarin aku ke swasta, langsung ngelunasin semua pembayaran di swasta itu. Seragamnya juga udah ada, ya intinya aku udah masuk aja ke SMP itu. Beberapa hari aku udah masuk SMP itu, tiba-tiba mami nyuruh aku buat buka PPDB, dan ternyata beneran aku keterima di SMP 10 Bandung. Pilihan pertama itu SMP 10 Bandung, dan yang kedua itu SMP 20, dan aku keterima di pilihan pertama. Itu mami langsung ke SMP, langsung ke SMP 10, langsung ngurusin semuanya, dan langsung ngurusin juga ke SMP swasta aku kalau misalnya aku pindah gitu. Di situ aku benar-benar gimana ya, ngerasa keberatan gitu. Atau kenapa aku benar-benar ngerasa keberatan buat pindah lagi ke SMP 10. Itu kayak udah feeling aja bakalan gak nyaman di situ. Dan terpaksa aku udah masuk ke SMP 10 gitu. Aku ikut ospek segala macem. Terus waktu ospek itu kan aku ditunjuk buat jadi KM gitu. Ada satu temen aku juga jadi ditunjuk juga jadi KM. Jadi kita tuh di voting gitu, siapa yang milih aku dan siapa yang milih temen aku satu lagi. Kita tuh di voting, dan yang menang tuh aku menang jadi KM. Ya udah, akhirnya aku jadi KM tuh karena aku pilihan temen-temen juga kan. Terus itu juga bukan kemauan aku, karena emang itu udah disuruh sama
kakak kelas aku gitu, sama kakak OSIS. Udah tuh aku jadi KM tuh akhirnya kan, jadi KM. Tiba-tiba udah tengah semester, si teman aku yang saingan aku awal itu, yang saingan KM itu tiba-tiba bilang kayak gini ke aku, Cut, kayaknya kamu harus ganti nih jadi KM. Terus aku aneh, hah? Kata siapa? Kataku tuh gitu. Kata mama aku. Loh, kok kata mamanya sih? Aku tuh kadang di situ aneh gitu, itu emang kita tuh emang masih bocah gitu. Kok jadi mamahnya ikut campur? Kok mamahnya ikut campur nyuruh aku turun jadi KM gitu? Jadi kayak seolah-olah pengen dia gitu yang jadi KM. Akhirnya aku bilang ke Pak Usep, itu wali kelas aku bilang ke Pak Usep, Pak, emang boleh ya orang tua ngubah susunan kelas, apa ya namanya itu, susunan organisasi di kelas gitu, emang boleh? Terus kata bapaknya, siapa yang bilang, katanya gitu kan. Lah, kok kirain aku gitu mamahnya itu disuruh sama wali kelas. Ternyata emang usulan mamahnya buat ngeganti KM supaya anaknya jadi KM. Akhirnya di situ besoknya aku berantem sama si cewek ini. Aku berantem di kelas, dibawa tuh ke BK, dan di situ posisinya aku nangis, dia nangis itu. Karena emang berantemnya juga di kelas dulu awalnya, langsung dibawa ke BK sama guru aku, guru bahasa Sunda aku, dibawa itu guru PPL waktu itu, dibawa aja sama guru PPL ke BK. Di situ aku diurusin di BK, aku nangis dan dia nangis. Akhirnya emang dia yang aku salah gitu. Semenjak hari itu temen aku jadi pendiam. Ya udah di situ jadi pendiam, dan aku juga udah maafin dia juga gitu. Ya udah biasa aja, tapi dia itu emang kayak masih nunjukin kalau dia tuh gak suka sama aku. Ya udah nggak apa-apa, sampai dia unfollow IG aku juga gitu di situ. Terus ngehapus pertemanan, dulu kan masih zamannya Facebook tuh, ngapus pertemanan di FB. Ya udah nggak apa-apa gitu. Aku tuh lanjut kelas 2 waktu itu, aku sama dia tuh pisah kelas karena dipecahkan kelasnya, dan ternyata dia pindah ke SMP lain, dan gak tahu pindahnya itu karena ada masalah juga dia sama guru-guru kalau gak salah tuh, jadi pindah. Nah lanjut kelas 2 itu emang aku tuh nyaman gitu. Kelas 2 semester awal tuh emang nyaman karena emang gak ada masalah juga waktu kelas 2 semester awal tuh gak ada masalah. Dan tiba-tiba muncul masalah itu waktu kelas 2 semester akhir tuh, baru aja muncul masalah. Kelas 2 semester 2 itu ada masalah besar banget, emang tepatnya itu waktu kakak. Emang itu masalahnya benar-benar besar banget karena emang nyangkut sama kepala sekolah juga, dan aku nggak mau nyeritain itu karena itu aib orang juga gitu. Dan di situ selesai masalah itu beres, kita tuh kebentuk geng lagi, kebentuk geng, maksudnya ya lah kayak teman-teman aku gitulah, teman-teman ya bisa disebut geng juga sih, emang sebut geng. Kita kemana-mana tuh bareng gitu, keluar main bareng, kemana-mana bareng. Emang awalnya tuh emang fine aja, nggak pernah punya masalah dalam geng itu, emang aman tentram lah pokoknya mah. Nah mulai toksiknya itu waktu pertama teman aku dimusuhin sama satu geng itu kan, satu gengnya itu ada 7 orang. Nah salah satu dari kita tuh dimusuhin gitu, tapi sebenarnya aku nggak musuhin dia, aku masih nemenin gitu di belakang, aku masih nemenin, aku sebenarnya masih main gitu di belakang mereka tuh. Aku main sama si temen aku yang ini karena bukannya aku fake gitu, aku tuh ngerasa lebih kenal duluan sama si temen aku yang satu ini daripada sama mereka, karena aku kenal baik dari awal sama si temen aku ini. Nah teman-teman aku tuh nggak ada yang tahu kalau misalnya aku masih nemenin si temen aku yang dimusuhin itu. Mereka nggak ada yang tahu karena gimana ya, mereka itu masih sering kasut gitu, nggak tahu kenapa gitu. Aku sendiri nggak mau ikutan kasut, jadi pura-pura aja depan kayak kasut, padahal enggak gitu di belakang. Karena emang aku rasanya temen aku tuh baik gitu ke aku, ngapain aku harus musuhin juga. Dan masalahnya itu bukan sama aku, masalahnya sama temen aku, ngapain aku harus musuhin dia juga kan. Nah aku mikirnya kayak gitu. Dan setelah mereka baikan, akhirnya aku yang jadi korban dimusuhin. Awalnya aku dimusuhin itu gara-gara aku punya satu temen cowok ya aku anggapnya itu sahabat. Ya emang aku anggap sahabat. Ternyata salah satu temen aku ini suka sama cowok ini gitu, dan mungkin dia nggak suka kalau ngelihat aku bareng-bareng sama cowok ini. Akhirnya dia ngasut teman-teman aku yang lain buat nggak suka juga sama aku gitu. Kadang aku aneh di situ, kok aku perasaan nggak pernah cari masalah gitu, terus aku
tiba-tiba dimusuhin dan mereka kehasut. Kalaupun aku punya masalah, ya aku punya masalahnya sama satu orang, tapi yang lainnya kok malah ikutan musuhin aku gitu. Jadi dulu tuh mungkin pemikiran mereka belum dewasa gitu ya. Di situ setiap hari aku disepetin, aku benar-benar ngerasa sendiri, sampai teman sebangku aku yang emang satu geng sama aku itu nggak mau duduk bareng sama aku. Dia pindah duduknya dan aku duduk sama salah satu teman aku yang emang pendiam gitu di kelas. Ya udah aku duduk sama dia dan aku pisah gitu sama teman sebangku aku yang emang satu geng sama aku. Pisah karena ya mungkin dia ikut kasut juga waktu itu. Akhirnya setiap hari itu aku kan disepetin, aku ngerasa gak punya temen, aku nangis. Aku bener-bener nangis setiap hari, pulang sekolah aku nangis, malam-malam aku nangis. Dan kalau misalnya aku berangkat ke sekolah, aku ngerasa beban gitu, aku ngerasa punya beban yang berat setiap aku ngangkat ke sekolah. Itu tuh berat banget gitu buat aku, beban yang aku rasain tuh benar-benar berat banget. Karena di situ titik dimana aku bener-bener ngerasa terbuli gitu, ngerti gak sih? Aku selalu disepetin, tiap malam aku nangis, tiap pulang sekolah aku nangis. Dan di situ aku ngerasa bener-bener aku sendiri, aku gak punya siapapun. Dan di sekolah juga kemana-mana aku sendiri. Oh ya, aku punya satu temen, yaitu teman sebangku aku yang pendiam, tapi ya nggak selalu kemana-mana sama dia juga gitu. Kalau misalnya aku masih bisa sendiri, ya udah aku sendiri, nggak usah minta antar ke dia juga gitu. Dan setiap aku nangis, aku selalu cerita sama mantan aku waktu itu. Dia yang selalu nenangin aku cerita apapun ke dia gitu, aku nangis ke dia yang selalu nenangin aku. Dan di situ aku cuman ngerasa dia doang gitu yang selalu ada buat aku, yang peduli sama aku cuman dia doang. Dan mami aku, keluarga aku, papi aku nggak tahu masalah ini sama sekali gitu. Kalaupun mereka tahu, pasti mereka juga ikut sedih gitu, anaknya kayak giniin gitu, cuman gara-gara satu cowok. Dan kalau bisa dilihat itu absen aku benar-benar banyak banget waktu itu. Aku jarang mau sekolah dan emang aku selalu bilangnya ke mami, "Mi, hari ini kakak sakit, kakak nggak akan masuk sekolah," gitu. Emang sering banget aku alasannya tuh sakit, padahal sebenarnya aku nggak sakit, tapi aku nggak pernah bolos gitu. Aku selalu bilang ke mami, "Mi, hari ini kakak nggak akan masuk sekolah, kakak sakit." Pasti aku alasannya tuh sakit, nggak pernah sama sekali aku bolos sekolah. Dan akhirnya di situ aku tuh putus sama pacar aku, dan aku benar-benar gak punya siapapun di situ. Aku benar-benar ngerasa sendirian, aku gak punya teman lagi buat cerita. Dan akhirnya aku pendem sendiri, aku nangis sendiri tiap malam gitu. Dan aku ngerasa gitu beban terberat aku itu waktu SMP, benar-benar waktu SMP. Akhirnya mereka baikan sama aku, mereka sendiri yang kayak deketin aku lagi, terus minta maaf juga. Ya udah, akhirnya aku maafin, sampai sekarang aku maafin. Jujur aku benar-benar maafin mereka, tapi aku benar-benar nggak bisa lupa kejadian itu, karena kejadian itu yang buat aku sampai sekarang benar-benar keinget gitu. Itu titik dimana aku ngerasa stres, depresi, ngerasa harga diri aku diinjek-injek gitu, cuman gara-gara satu cowok doang. Setelah beberapa bulan aku dimusuhin, akhirnya aku putus sih. Akhirnya aku baikan sama mereka, baikan lagi gitu, tapi emang gak banyak cerita lagi dari situ. Karena emang kita tuh baikannya deket-deket mau lulus gitu, jadi ya udah nggak ada lagi cerita. Paling ya udah baikan bareng-bareng lagi, lulus. Pas udah lulus aku masuk ke SMA BPI, dan sebelumnya aku daftar ke SMA 20 lagi, SMA 22 sama ke SMA 7 Bandung di situ. Tapi aku salah gitu, kejeblos, karena harusnya SMA 7 dulu baru SMA 22, tapi aku malah terbalik, jadinya aku kejeblos deh. Dan akhirnya aku masuk ke SMA BPI. Situ teman-teman aku semua baik, dari kelas 1 sampai kelas 3 alhamdulillah aku gak punya masalah sama sekali. Teman-teman aku baik, tapi aku masih ngerasa gitu, aku takut kalau punya geng lagi. Makanya waktu SMA aku temenan sama siapa aja gitu, gak mau punya geng-geng gitu. Tapi ya kalau misalnya temenan ya emang sama itu doang, tapi ya aku gak mau juga gitu cari masalah. Jadi ambil pelajaran dari SMP gitu. Ya udah gitu sih, pengalaman terburuk aku itu emang waktu SMP. Karena waktu SMA aku humble gitu, sama siapapun ayo gitu, tapi ya kalau temenan emang sama itu doang. Cuman kayak aku nggak mau masuk ke geng gitu, masuk ke satu geng yang selalu sama itu doang, tapi aku nggak mau sama yang lain gitu. Waktu SMP tuh aku kayak gitu, jadi aku
aku nggak mau lagi kejadian, jadi aku humble aja gitu, temenan sama siapapun ayo waktu SMA. Jadi selama kelas 1 sampai kelas 3 aku nggak punya masalah, dan sampai lulus alhamdulillah sekarang teman-teman kuliah aku juga pada baik sama aku, pada welcome sama aku, walaupun kita daring gitu kuliahnya, belum ketemu sama semua teman-teman kuliah aku, tapi mereka tuh udah welcome sama aku juga welcome sama mereka. Jadi gak mau gitu keulang lagi kayak waktu SMP gitu, karena sekarang kita udah sama-sama dewasa, kita bisa ngambil hikmahnya, mana yang benar mana yang salah. Jadi ambil pelajaran aja, yang benar kita ambil, yang salah gak usah kita ulangi lagi gitu. Yay, ceritanya sampai sini udah selesai. Maaf banget kalau misalnya ada yang tersinggung atau ada kata-kata yang bikin kalian gak enak, aku minta maaf. Dan ini cuman sebuah cerita doang, karena sekarang kita semua udah jadi temen gitu, udah gak ada masalah lagi, udah gitu tuh cuman jadi pengalaman aku doang. Pas dulu aku cuman pengen sharing doang ke kalian gitu. Juga kalau misalnya ada salah satu teman aku yang termasuk dalam cerita ini nonton, aku minta maaf sama kalian. Aku gak ada maksud apa-apa, aku gak dendam, gak apapun, dan aku juga gak akan ngasih tahu identitas kalian siapa, sekolahnya di mana, rumahnya di mana, atau kalian siapa gitu. Aku bener-bener gak akan kasih tahu. Ini cuman cerita doang, cerita dari pengalaman aku udah maafin kalian juga, aku udah gak punya dendam apapun sama kalian. Cuman aku gak bisa lupain tentang kejadian ini, karena kejadian ini kayak udah udah ada dalam diri aku, itu udah jadi pengalaman paling terburuk aku dalam hidup gitu. Dan makasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe.